Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pendidikan agama Islam Asep Shihabuddin SI MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manusia dan alam semesta. Saya Anwar Ramadan, tingkat 1B. Dikutip dari Al-Quran dan Hadis, walakod kenalna insa min sulalatim min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa kalakna nutfatan alakatan fakalaknal alakatan mubtatan ijamang kasaunal ijmata la summa inna asyanahu kalkan akapata tabakarallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu akan kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, maksud Allah pencipta yang paling baik. QS Al-Mu'minun ayat 12-14. Selanjutnya A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut pengetahuan tidak ada dipisahkan dari teori yang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelum melakukan evolusi. Teori evolusi yang dikemukakan Darwin pada abad XIX. Jadi manusia itu makhluk yang pertama kali hadir di dunia, yang berasal dari kehidupan alam yang asal-usul kehidupan manusia. Merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Menurut ilmu pengetahuan, tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru. Jadi, spesies lain yang telah ada sebelum melalui proses evolusi. Selanjutnya yaitu evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusi, yaitu tingkat pramanusia. Fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua yaitu manusia kera. Fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecus erectus. Yang ketiga yaitu manusia purba, yaitu tahap yang telah dekat pada manusia modern yang sudah digolongkan jenius yang sama, yaitu Homo, walaupun spesies dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, yang kerabatnya ditemukan di Solo yang di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manusia modern atau Homo sapiens. Telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Ya, berarti kita hidup di kelompok yang udah modern ya, yang udah Homo atau Homo sapiens atau modern. Yang selanjutnya yaitu B. Eksistensi dan martabat manusia.
Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai kapilahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam arti ditanamkan sikap mengakui Tuhan bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta langit dan bumi. Jadi manusia itu mempunyai tanggung jawab sebagai manusia, mempunyai tanggung jawab mengakui Tuhan bebas dan terpercaya. Yang selanjutnya yaitu C, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan kapilah Allah. Sebagai manusia Allah, manusia dapat mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kapilah, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi dan untuk mengelola memelihara alam. Kapilah berarti wakil atau pengganti memegang kekuasaan. Manusia menjadi kapilah berarti memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Seperti halnya contoh ya, tanggung jawab kita di muka bumi itu yang salah satunya beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, mungkin itu, terus dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu D, alam semesta. Manusia dan alam semesta hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Manusia dan alam semesta hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dan sistem kesabaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dan dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang batas. Yang selanjutnya yaitu istilah manusia dalam Al-Quran. Yang satu yaitu penyebutan nama. Ada lima kata yang digunakan dalam Al-Quran menunjukkan tentang manusia, yakni A. Dari aspek historis, pencipta manusia disebut dengan Bani Adam dalam QS Al-Arab. Yang kedua yaitu B. Dari aspek biologi kemanusiaan disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya. QS Al-Mu'minun ayat 33. Yang selanjutnya C. Dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yang yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. QS Ar-Rahman ayat 3-4. Yang D-nya, dari aspek sosiologi disebut An-Nas, yang menunjukkan sifat yang berkelompok sesama jenisnya. Al-Baqarah ayat 21. Yang E, dari aspek posisi disebut Abdun atau dalam kurung hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tumbuh dan patuh padanya. QS Surah Saba ayat 9. Yang kedua yaitu aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia dari QS Nabi ayat 30, yang artinya kenyataan air adalah komponen penting
dari seluruh sel hidup. Tanpa air, manusia menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam QS 17-18. Pencipta organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa yang berurutan QS Arab. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja rakhaba dalam bahasa barat membuat suatu komponen yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Al-Infitar ayat 7-8. Yang ketiga yaitu komponen biologis. Manusia adalah makhluk hidup disebut dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. QS Hud ayat 61. Ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari turah, yaitu tanah gemuk. QS Al-Kahfi ayat 37. Yang selanjutnya yaitu tin, yaitu tanah lempung. QS As-Sajadah ayat 27. Yang ketiga yaitu tinul lajib, yaitu tanah lempung yang pekat. QS As-Saffat ayat 11. Yang ketiga yaitu yang keempat adalah sasalun, yaitu lempung yang dikasarkan apakah seperti tembikar. Citra di ayat manusia dimodelkan. Yang yaitu salsalun min hamain masnuun, lempung dari lumpur yang dicetak. QS Al-Hajar ayat 26. Sulalatum min tin, yaitu saripati lempung. Sulalat artinya yang dasikan dari sesuatu yang lain. Yang G, air yang dianggap asal usul seluruh kehidupan. QS Al-Furqan ayat 54. Yang keempat yaitu reproduksi. Dari sisi reproduksi asal usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 disebut manusia berasal dari nutfatan min main yumma, setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes dalam ayat lain, surat As-Saba ayat 19. Sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim. Kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikuti secara otomatis. Sungguh sel tersebut merupakan yang bergantung. Surat Al-Qiyamah ayat 37-38. Sesuatu yang bergantung terus berkembang sampai kira-kira 20 hari, kemudian mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio itu secara berurutan, diliputi oleh otot-otot. Al-Mu'minun ayat 14. Yang kelima yaitu ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam pencipta manusia ruh menjadi penentu membedakan manusia dan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagai rahmat dan nikmat hikmah yang semuanya sering dirasakan sentuhannya. Tetapi sukar pahami hakikat nafs juga merupakan wilayah abstrak.
yang suka dipahami, istilah nafs memiliki pengertian sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat. Si sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fikir disebut maut. Dan fisik adalah yang perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut. Dan ini adalah misteri Allah, disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 185. Yang keenam adalah kalbu dan nafsu. Dalam kamus Muji Fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptanya. Sifat alami manusia, agama dan sunnah al-maghribi. Fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah SWT pada manusia, yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran, kesiapan menggunakan pikiran fitrah dari segi bahasa. Kemudian, awal sesuatu yang diciptakan yang memiliki potensi yang mengetahui dan cenderung pada kebenarannya. Surat Al-Rum ayat 30. Fitrah bukan saja berkaitan dengan pencipta fisik, melainkan juga dalam arti ruhaniyah, yaitu sifat-sifat dasar manusia yang baik. Surat Al-Araf ayat 172. Fitrah adalah potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan, dapat dibagi dua. A. Potensi fisik, dan kedua potensi ruhaniyah, yaitu akal dan kalbu. Kalbu dan nafsu. Menyebut arti kalbu dan dengan dua pengertian, segumpal daging, itu pengertian secara fisik, dan B. pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniyah, yaitu hakikat manusia dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang bersifat pada kalbu, dalam hati. Yang selanjutnya yaitu nafsu adalah sesuatu ketuhanan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginan, dorongan kehendak bebas tanpa mengenai baik buruk. Kecenderungan nafsu yang dibebaskan jika terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikan manusia menggunakan akal, sehingga dorongan-dorongan tersebut dapat menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Disinilah letak yang peran agama. Nafsu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gadab yang mempunyai dua macam, awanah dan amarah. Sedangkan syahwat yang dibagi dua menjadi supiah dan mutmainah. Yang selanjutnya yaitu F. Karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk yang lainnya dalam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia adalah A. Aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk yang lain dalam aspek pencipta. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Yang B adalah aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang dikembangkan. Moral dan pengajaran manusia menciptakan kebudayaan, peradaban, dan terus berkembang. Disampaikan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak dan menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Tapi manusia dapat berubah-ubah karena bisa mengandalkan pilihan-pilihan dalam hidup.
Disebut juga dalam surat Al-Insan ayat 3, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Yang D adalah pengarah akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat membentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungan. Kesimpulan, jadi manusia adalah makhluk yang pertama kali hadir di dunia, dan manusia memiliki eksistensi dan martabatnya, serta memiliki tanggung jawab sebagai hamba dan kepilih Allah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.